teman-teman semua. Shalom Kak Yosua. Shalom Abigail. Bagaimana kabarnya? Baik. Luar biasa baik sekali. Luar biasa. Aku harap juga teman-teman Joskom yang ada di rumah juga punya kabar baik ya. Sebelum kita mulai lebih jauh lagi, mari kita bersama-sama menyanyikan Bejanamu. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkur budi kami,
kita satu dalam doa. Bapa, mengucap syukur Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami masih boleh beribadah bersama-sama di Joshua Community ini Tuhan. Biarlah online ini Tuhan bukan menjadi kendala bagi kami untuk selalu lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Ya, bersyukur sekali ya di tengah pandemi ini kita masih boleh beribadah secara online. Wow, di tempat yang berjauh-jauhan ya. Puji Tuhan. Tapi kita masih bisa bertemu di tahun 2021 ini. Betul. Oleh sebab itu, kita angkat pujian yang mengatakan kita bertemu lagi. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Tuh puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Saling mendoakan, puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita akan pujian sekali lagi. Kita bertemu lagi, bertemu lagi. Tuh puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Tuh puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan, puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan, puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lo Sededi. Sebelum itu mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan Sampai Akhir Hidupku.
kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Selamat malam, Joskomers. Wah, malam hari ini kita bertemu lagi di ibadah Joskom, persekutuan Joskom. Baik, sebelum kita membaca dan belajar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur hari ini boleh kami lalui dengan segala aktivitas yang kami yakin dan percaya Tuhan sertai, Tuhan hadir dan Tuhan menolong kami. Apapun itu, mungkin kekecewaan, mungkin sukacita, mungkin hal-hal yang membingungkan kami. Tapi kami tahu Tuhan ada dan Tuhan hadir dalam segala hal yang kami kerjakan hari ini. Terima kasih jikalau sebentar kami akan bersama-sama membaca dan belajar firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti terlebih lagi, kami boleh melakukannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Joskomers, mari kita membuka firman Tuhan dari Matius pasalnya yang kelima.
Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Matius pasal 5, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kalau sudah menemukan, mari kita bersama-sama menyimaknya. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala hal yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Begitu jauh pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Ya, Joskomers, hari ini temanya adalah recharge ya. Atau kalau bahasa biasanya mengisi daya, ya, mengisi daya. Mengisi baterai ya, handphone yang harus dicas. Kalau nggak dicas ya pasti habis baterai, ya sudah nggak ada daya, sudah mati sudah HP kita ya. Baik, teman-teman, firman yang barusan kita baca tentu banyak yang menafsirkan dengan cara yang berbeda-beda ya. Ada yang menafsirkan bagian ini ketika Yesus melihat orang banyak itu, kemudian dia berbicara tentang kata berbahagia, berbahagia, berbahagia. Itu menuju kepada orang-orang yang pada waktu itu sebenarnya mengalami hal yang seperti ini. Ada orang yang berduka, ada orang yang miskin, ada orang yang dianiaya. Tetapi ada juga yang menafsirkan bagian ini adalah dengan konteks bahwa nanti kamu orang percaya akan mengalami hal seperti ini. Adapun yang demikian. Ya, kalau kita membaca bagian ini, kata berbahagia tentu saja membuat kita bahagia. Ya, berbahagialah kamu yang sudah ada gandengan sekarang, ya kan? Nah, karena kamu kemana-mana ada yang digandeng kan gitu. Nah, berbahagialah kamu yang sekarang sudah ada pekerjaan tetap, ya kan? Tidak perlu susah-susah mencari pekerjaan. Berbahagialah kamu yang, kata berbahagia itu membuat kita bahagia, benar. Membuat kita tersenyum. Karena ketika kata bahagia itu ditujukan kepada kita, tentu saja otomatis kita pasti akan merasa senang. Ya. Nah, bagaimana dengan teks ini? Teman-teman, coba kita berpikir. Sebenarnya teks ini adalah teks yang jauh dari kata berbahagia dalam arti seperti ini. Pada kenyataannya kita nggak seperti itu. Dan kita ditantang untuk melakukan hal yang sebaliknya. Saya kasih contoh. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bukankah kita bahagia menjadi orang kaya? Bukan jadi orang miskin. Berbahagialah orang yang berduka cita. Bukankah orang yang berbahagia adalah orang yang bersuka cita? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Bukankah orang yang berbahagia adalah orang yang kuat? Yang punya power, yang punya kekuatan. Berbahagialah kamu yang lapar dan haus. Bukankah orang yang berbahagia adalah orang yang kenyang? Berbahagialah orang yang murah hatinya, yang suka membagi-bagikannya.
Kita tahu sekarang justru malah orang yang berbahagia adalah orang yang jikalau dia punya banyak hal yang bisa dikumpulkan sesuka hatinya. Sepatu sampai 5, handphone sampai 10, rumah ada di mana-mana. Berbahagialah kamu yang suci hatinya. Suci hatinya berbahagia. Enggak. Justru orang yang kalau dia melakukan banyak dosa, justru dia lebih banyak bahagia. Ya. Orang yang narkoba lebih banyak bahagianya. Artis koruptor itu kalau nggak ketahuan dia korupsi, bahagia dia. Bahagia dia hidupnya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Stop dah membawa damai, malah membuat ricu malahan. Jangan salah, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa damai itu tidak indah. Justru kalau ada konflik itu malah lebih enak kan gitu. Ada lagi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Bukankah biasanya kita karena kita merasa benar maka kita menganiaya orang lain? Bukankah itu hal yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita? Kalau kita benar, kita bisa menganiaya orang lain. Berbahagia kamu jika karena aku, kamu dicela. Ada yang di sini karena Yesus dicela, berbahagia sungguhan dia ya. Nah sebenarnya apa yang mau diajak oleh firman Tuhan malam hari ini menyangkut tema kita mengisi daya. Teman-teman Jobscomer, saya tidak berbicara bahwa orang yang mengisi daya berarti kerohaniannya itu lagi kurang, lagi surut. Ya, saya tidak berbicara demikian. Enggak. Kalau teman-teman sekarang lagi merasa saya lagi jauh dari Tuhan, merasa ya, saya lagi jauh dari Tuhan. Saya lagi kerohanian saya sekarang lagi turun, enggak naik tapi turun. Ya, saya orang yang tidak bisa mengetahui masalah-masalah seperti itu, terus terang. Ya, tetapi yang ada dalam pikiran saya adalah mengisi daya itu berarti dia harus kembali kepada powernya, kepada kekuatannya. Dan mengisi daya itu berarti kita kembali kepada Yesus, kepada Tuhan. Dengan kata lain sebenarnya kita meninggalkan keakuan kita dan kita datang kepada Tuhan. Nah itu yang dilakukan orang-orang pada waktu mereka melihat Yesus, mendengar Yesus berkhotbah, mendengar pengajaran Yesus. Mereka ikut kepada Tuhan, ikut kepada Yesus, berbondong-bondong orang ikut kepada Yesus. Mereka datang kepada Tuhan. Dan kalau kita buka rangkaian khotbah di bukit ini ya, pasal 5 sampai pasal 7. Pasal 7 itu dikatakan ditutup dengan kata seperti ini. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Jadi bukan cuma kepada muridnya dia mengajar, tetapi kepada orang banyak yang saat itu sedang datang dan mendekat kepada dia. Sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Dengan kata lain sebenarnya jikalau kita ingin mengisi daya kita, recharge kembali, kita datang kepada Tuhan. Dan datangnya kita kepada Tuhan itu kita meninggalkan keakuan kita. Kita menanggalkan segala hal yang ingin kita miliki, kita serahkan semua kepada Tuhan. Ini yang namanya mengisi daya kembali, recharge ya. Nah, teman-teman Joscomers, mendengar ucapan bahagia di bukit, kata berbahagia yang sebenarnya bertolak belakang dengan kehidupan kita sekarang. Ini memunculkan sebuah opini dan sebuah pendapat yang sangat baik bagi kita orang percaya. Secara khusus bagi kita anak-anak muda. Saya masih menggolongkan diri saya masih muda ya. Karena hanya terpaut beberapa tahun, paling 2-3 tahun dengan umur kalian ya. Tapi saya masih mengatakan diri saya masih muda ya.
bagaimana diri kita yang masih muda ini itu cukup berpegang kepada keakuan kita. Bagaimana kita lebih condong mengarahkan segala pendapat, opini, bahkan kehidupan kita itu semua penilaiannya berdasarkan diri kita. Sehingga penilaian itu menjadi relatif, baik dan benar itu menjadi relatif. Karena kita yang menilai, itu kita tanggalkan, kita tinggalkan, kita lepaskan dan kita datang kepada Tuhan Yesus yang berkata berbahagialah. So anak-anak muda, jikalau kamu yang dulu punya keinginan untuk menjadi kaya, kata Allah, kata Yesus, berbahagialah kamu jika engkau miskin di hadapan Allah. Bukan berarti mencari kekayaan itu tidak penting, bukan. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain dia mau menanggalkan kekayaannya itu. Dia mau menggunakan kekayaannya itu. Dia tidak terfokus kepada kekayaannya, tetapi dia terfokus kepada Allah. Dia terfokus kepada Tuhan. Engkau yang berduka cita, engkau akan dihibur oleh Tuhan. Berduka cita bukan berarti itu hal yang salah, bukan. Kata Tuhan di sini, berbahagialah engkau yang berduka cita karena engkau akan dihibur. Orang yang datang kepada Allah dengan segala kepenatan, dengan segala emosi jiwa, dengan segala kekecewaan yang dia tumpahkan kepada Allah, maka ia akan dihibur. Daud adalah orang yang dihibur oleh Tuhan. Ada sebuah pujian yang saya nggak tahu ya, sekarang masih populer nggak ya? Judulnya itu adalah serahkanlah bebanmu. Yesus penolong yang setia. Gelapkah jalan di kehidupanmu? Nah itu. Terus refnya, serahkanlah bebanmu pada Yesus. Nah itu. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Pujian yang menghibur orang-orang yang saat ini sedang merasa lemah, merasa kecewa, merasa tidak ada jawaban. Datang pada Yesus, utarakan itu kepada Yesus. Berbahagialah kamu yang murah hati, yang lebih banyak memberi daripada pengen dan pengen memiliki banyak hal. Bukan berarti memiliki banyak hal itu juga salah, bukan. Tapi dalam artian bahwa orang yang fokusnya ketika dia memberi itu, fokusnya tentu saja dia meneladani siapa? Meneladani Yesus yang selalu memberi dan memberi. Teman-teman Just Commerce, mengisi daya kita itu seperti handphone. Dia harus terhubung dengan sumber, dengan listrik. Dan listrik, kalau ngomong kita kekristenan anak-anak muda yaitu Yesus. Yaitu Allah kita, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Bagaimana kalian? Saya tidak mau, sekali lagi saya tidak mau memberikan patokan-patokan bagaimana datang kepada Yesus, bagaimana itu cara-caranya di recharge. Yaitu kalian tahu sendirilah, kehidupan rohanimu kalian sudah tahu sendirilah. Ada yang datang kepada Tuhan dengan berdoa. Ada yang datang kepada Tuhan dengan membaca Alkitab. Ada yang datang kepada Tuhan dengan menikmati alam. Ya, ke pantai, ke sawah, ke gunung. Ada yang menikmati Tuhan dengan membaca buku. Ada yang menikmati Tuhan dengan handphone mungkin. Membaca artikel, dan mungkin ada yang menikmati Tuhan dengan bermain game. Saya nggak tahu. Tadi saya lagi lihat anak-anak saya nonton, ada YouTuber yang konten YouTube-nya itu dia bermain game, dan dia tertawa lepas. Dia bermain game dengan teman-temannya di situ, dia tertawa lepas. Mereka
Ya lucu-lucu juga. Saya lihat gamenya itu juga lucu ya. Mereka saling tolong menolong ya di dalam game itu. Nah teman-teman, cara kita untuk connect lagi dengan Tuhan, recharge lagi dengan Tuhan, itu kita sendiri yang tahu. Dan saya yakin itu karena pimpinan Roh Kudus. Orang-orang yang mendengar Yesus berbicara pada waktu itu, mendengar pengajaran Yesus, itu hatinya dirubahkan oleh Roh Kudus sehingga mereka mau duduk. Kita nggak tahu berapa lama mereka duduk. Ya, kalau lihat kisah-kisahnya bahkan ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu sudah mau sampai malam ya, sudah sore gitu. Mereka harus diberi makan oleh Tuhan. Jadi dengan kata lain mereka benar-benar digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengikut Tuhan, untuk hadir dan untuk terus mendengar suara Tuhan. Nah teman-teman sekalian, Tuhan itu berbicara kepada kita, Tuhan itu berbicara kepada kita melalui firman-Nya dan melalui hidup kita sehari-hari. Tuhan berbicara. Roh Kudus menolong kita untuk selalu bertemu dengan Tuhan setiap saat. Melalui sekolah kita, melalui teman kita yang sedang curhat, melalui pacar kita yang nyebelin, melalui orang tua kita yang mungkin ngomel terus, melalui guru yang punya banyak tuntutan. Tuhan berbicara kepada kita. Oh, tuh dengan kata lain sebenarnya teman-teman, Tuhan itu selalu dapat kita hubungi. Listrik itu selalu tersedia untuk handphone ini bisa ngecas. Ya. Selalu tersedia teman-teman. Nah bagaimana, apa tips-tipsnya, gimana kita mau ketemu Tuhan? Intinya satu. Dari nets yang kita baca. Tinggalkan keakuan kita. Datang sama Tuhan. Kamu yang merasa benar dan kamu pantas untuk menganiaya orang lain. Tinggalkan itu. Kamu yang merasa kaya dan kamu tidak butuh Tuhan. Tinggalkan itu. Datang sama Tuhan. Kamu yang suka memiliki banyak barang, jarang untuk membagi-bagikannya. Tinggalkan itu, datang sama Tuhan. Kamu yang dicela, dianiaya karena nama Tuhan, datang sama Tuhan. Kamu yang saat ini sedang lapar dan haus akan kebenaran, kata di sini, kata kebenaran berarti bukan hanya fisik lapar dan haus, tetapi dia benar-benar pengen mencari pengakuan, dia pengen mencari mana sih yang benar. Atau dengan kata lain, ada yang menafsirkan bagian inilah orang-orang yang gak percaya Tuhan. Pengen tahu kebenaran, ilmu itu mana sih yang benar, mana yang sih benar. Tinggalkan itu, datang sama Tuhan. Dan kamu akan diisi. Diisi oleh kebenaran. Kamu akan diperlengkapi. Diperlengkapi oleh Tuhan. Tidak sampai di situ. Kamu akan dipakai. Dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Teman-teman Just Commerce, saat ini kita sedang dibatasi, segala hal dibatasi. Tapi ada yang bilang bahwa ibadah sekarang tidak dibatasi, kita bisa ibadah lewat online. Kalau saya berpikir bahwa saat ini kita sedang dicas sama Tuhan. Tinggalkan keakuan kita, datang sama Tuhan. Tinggalkan aku bisa, tinggalkan hal itu, datang sama Tuhan. Problemnya anak muda kan? Untuk melepas keakuannya. Kalau tengkar sama pacarmu, ayo siapa yang mau
melepaskan keegoisannya? Ada? Bukan mengalah, tapi benar-benar dilepaskan. Sulit teman-teman, ya. Ya, karena saya juga masih muda ya, seperti kalian ya. Seperti yang saya katakan tadi, hanya terpaut beberapa tahun. Ya, saya juga sudah sulit gitu ya. Ngomong sama istri itu juga sulit, ngomong sama anak-anak itu juga sulit. Melepaskan keakuan saya itu ya. Sama istri saya itu juga kadang-kadang ngomong, dengerin dulu. Ini kan pikirannya orang. Jangan dipaksakan pikiranmu, wah, katanya gitu. Ya, mempersiapkan ini baru saya tahu, oh itu yang namanya melepas keakuan. Lepaskan keakuan dan datang sama Tuhan. Saya yakin Tuhan akan menolong kita. Enggak cuma menolong, Tuhan akan memberikan kekuatan pada kita, memperlengkapi kita. Dan ketika kita kembali melihat, kembali ke dunia kita akan dipakai oleh Tuhan. So, anak-anak muda, anak-anak Joscomers, intinya datang sama Tuhan. Lepaskan keakuan, datang sama Tuhan. Dan kembali ke dalam dunia ini kita punya hal yang Tuhan ingin kita kerjakan. Ya, Tuhan ingin kita kerjakan. Guys, gak usah muluk-muluk punya program yang terlalu besar-besar. Hidup sewajarnya. Hidup seperti kalian hidup. Tetapi sudah dicas. Daya kita sudah diisi oleh Tuhan. Dan kamu akan tahu bahwa Tuhan akan berbicara kamu lewat adikmu. Berbicara kepada hidupmu itu melalui orang tuamu, melalui studimu, melalui bosmu. Tuhan akan berbicara kepadamu. Kamu akan dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Melalui orang-orang yang ada di sekitarmu. Apakah kamu siap? Tanggalkan keakuanmu. Datang kepada Tuhan. Bagaimana caranya, Lese? Saya tidak bisa kasih patokan. Karena setiap orang punya caranya beda-beda. Roh Kudus akan menolong kalian. Ada yang berdoa, silakan. Ada yang membaca firman Tuhan, silakan. Ada yang pergi menyendiri, pergi ke hutan sendirian, ya. Sehari 2 hari, jangan sampai sebulan loh ya. Nanti bahaya lah sampai sebulan ya. Silakan. Ada yang mau datang ke orang tuanya, ngobrol sama orang tuanya, silakan. Ada yang mau datang ke gereja, silakan. Boleh, tidak masalah. Ya. Cari tempat yang kosong di gereja ini ya. Banyak tempat yang bisa kalian gunakan untuk bermeditasi mungkin ya. Ya, baca firman Tuhan, kemudian kalian ya benar-benar punya waktu menanggalkan keakuanmu dan datang sama Tuhan. Ya, saya beberapa kali dikuatkan oleh salah satu anggota Joscomers yang suka membaca Alkitab dan itu dibagikan kepada saya. Wah, saya dapat berkat. Tuhan berbicara melalui orang itu ya kepada saya. Waduh, banyak hal yang saya dapatkan. Banyak hal. Hal-hal yang tidak saya ketahui. Bahkan pikiran-pikiran yang sangat sederhana. Itu saya ditolong sekali. Ya, teman-teman. Dia beberapa waktu ini WA saya ya. Ya. Dia bilang demikian. Ada satu koin mata uang itu membuat dia kagum. Kenapa? Karena nilainya kalau dirupiahkan itu sangat besar. Padahal koin itu koin loh, cuma satu. Tapi kalau diuangkan itu jadi besar nilainya zaman sekarang. Dan apa sih yang mau saya sampaikan di sini melalui apa yang kami diskusikan ya, yang dia sharingkan itu.
Banyak hal yang dia sharingkan. Nah, saya ambil contoh yang barusan ini ketika dia WA saya dan ngomongin itu. Ya, mau saya sampaikan itu pikiran yang sangat sederhana. Ya, mata uang koin. Ya, koin. Satu. Katanya kalau dirupiahkan sekarang itu harganya besar sekali. Koin. Di mana didapat? Dari membaca Alkitab, connect sama Tuhan. Koin. Berharga. Berharga. Apalagi kalau dia menggunakan kata itu dengan konteks Alkitab yang dia baca. Ya. Dirham yang hilang. Konteks. Punya banyak uang tapi ada satu koin yang hilang, itu masih dicari. Luar biasa. Tuhan berbicara melalui dia dan meneguhkan saya. Bagaimana Tuhan juga mengasihi manusia. Allah mengasihi kita. Allah mengasihi dirimu. Dan Dia membukakan tangannya untukmu. Kemari, kata dia. Tuhan cari dirimu. Buka tangan Tuhan lebar-lebar. Dan Dia peluk dirimu. Lepaskan keakuan kita. Datang sama Tuhan. Dan lihat bagaimana dirimu diisi kembali oleh Tuhan. Diisi bukan untuk kamu buangkan seperti handphone. Kamu pakai dan baterainya habis gitu. Bukan. Tapi recharge dari Tuhan itu, pengisian daya dari Tuhan itu. Untuk apa sih? Supaya ketika kamu dalam kehidupanmu, kamu memuliakan Tuhan. Dalam hidupmu, kamu dipakai oleh Tuhan. Dalam hidupmu, kamu menjadi berkat bagi orang lain. Semuanya kembali untuk Tuhan, bukan untuk dirimu. Karena apa? Karena keakuan kita sudah kita lepaskan. It's not about me. Bukan berbicara tentang aku. Tapi berbicara tentang Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur. Melalui firman yang kami baca, bagaimana Yesus memanggil orang-orang. Mengungkapkan sebuah kebenaran yang mutlak. Berbahagialah. 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 Jikalau kami malam hari ini merenungkan kata berbahagialah itu sangat bertentangan dengan hasrat kami. Bertentangan dengan diri kami. Kami yang lebih suka kaya daripada miskin. Kami lebih suka kenyang daripada lapar. Kami lebih suka bersuka cita, gembira, berhura-hura daripada berduka cita. Kami lebih suka menganiaya orang karena kami benar. Daripada kami dianiaya karena kebenaran. Tuhan kata berbahagialah itu membuat diri kami malam hari ini mengerti bahwa sejatinya Engkau memanggil kami untuk menanggalkan keakuan kami. Seperti yang Engkau sudah katakan, siapa yang mau mengikut Engkau harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi setiap Jos Commerce yang malam hari ini mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua supaya diri kami benar-benar mengakui Engkau sebagai Tuhan. Menanggalkan keakuan kami dan datang kepada Engkau. Tuhan, mungkin ada beberapa anak Jos Commerce yang saat ini sedang bingung dengan bagaimana caranya. Tapi hamba percaya Roh Kudus akan memberikan jalan keluar. Roh Kudus yang akan menuntun. Melalui doa, melalui firman Tuhan, melalui kebersamaan, melalui curhatan, melalui hal-hal yang sifatnya meditasi, rekreasi. Tuhan Engkau yang membukakan jalan. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Semuanya berbicara tentang Engkau. Bukan berbicara tentang diri kami.
Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih Joscomers. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan memberkati. Wow, sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati setiap dari kita. Semoga teman-teman di rumah juga mendapatkan berkat dari firman yang disampaikan oleh Lost Daddy tentunya. Ya, untuk teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahannya, teman-teman bisa memberikan persembahan melalui scan barcode ataupun transfer melalui nomor rekening yang sudah ada di layar teman-teman semuanya. Dan untuk menutup persekutuan kita pada hari ini, kita akan mengangkat pujian. Bapa, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena kemurahan dan anugerah-Mu menolong kami hari ini. Terlebih lagi firman-Mu yang menguatkan kami. Bagaimana kami sebagai orang percaya untuk hidup selalu melekat kepada Tuhan. Bahkan menyangkal diri kami, menyangkal keakuan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah beribadah bersama-sama. Kami sudah bersekutu bersama-sama dengan segala keterbatasan yang ada. Tapi kami percaya anugerah, pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan tidak terbatas bagi diri kami. Tuhan menolong setiap kami di kehidupan kami yang saat ini sedang kami jalani. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Demi Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.